bulan PRB menjadi agenda jalan-jalan di Kalimantan Timur. Kita senang yang di Kalimantan senang juga. Halo sahabat tangguh, ketemu lagi bersama saya Ranti Kartika Ningrum Darmawan di podcast BNPB, di mana kita akan ngobrolin berbagai upaya Indonesia untuk menghadapi bencana. Karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Nah, sahabat tangguh, udah 3 bulan lagi nih kita menuju penghujung tahun 2022. Dan berhari-hari lagi kita akan memasuki bulan Oktober. Ternyata bulan Oktober ini merupakan bulan yang istimewa bagi para pegiat kebencanaan. Karena kita mau menyelenggarakan bulan peringatan pengurangan resiko bencana. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak nih tentang peringatan bulan PRB bersama narasumber yang sering banget nih main ke studio BNPB. Pastinya apa kita kuis dulu nih, siapakah dia yang sering main ke sini? Pasti kayaknya sahabat tangguh tahu deh. Mari kita sambut. Selamat datang Mas Amin. Halo Mbak Ranti. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana? Apakah ada perbedaan datang ke sini lagi? Tetap nervous ya. Tapi lebih rileks lah, sudah paham di sini. Oke, ini yang kedua, nanti ada yang ketiga dan keempat dan masih banyak lagi ya. Siap. Oke. Kalau buat podcast BNPB jadwal Mas Amin kosong lah ya. Bisa diatur lah. Oke. Nah, Mas Amin, kita tuh pengen banget nih ngali lebih dalam tentang bulan PRB karena banyak sekali sahabat tangguh itu yang sebenarnya belum begitu familiar dengan bulan pengurangan risiko bencana. Boleh diceritakan dulu nih, kira-kira apa sih itu bulan PRB? Ya, bulan PRB atau bulan pengurangan risiko bencana itu sebenarnya sebagai event peringatan secara nasional. Ini mengacu kepada hari peringatan bulan pengurangan risiko bencana secara dunia ya, dari UNISDR dulu, sekarang namanya UNDRR, United Nations Disaster Risk Reduction. Itu memperingati bulan pengurangan risiko bencana tiap tanggal 13 Oktober. Jadi itu sebagai salah bentuk awareness kita dalam bagaimana kita mengurangi dampak risiko bencana. Kalau biasanya ya, kalau di awal-awal tahun itu kan BNPB dengan BPBD mengadakan Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional Bersama ya. Nah itu lebih ke arah bagaimana pusat memberikan arahan ataupun top down gitu ya, memberikan masukan kepada daerah-daerah. Nah di bulan PRB ini atau di bulan Oktober ini lebih ke arah bagaimana bottom up. Jadi pusat ataupun pemerintah pusat atau pemerintah daerah mendapatkan masukan-masukan dari daerah dan praktik-praktik baik. Makanya nanti kegiatan ini sebenarnya lebih banyak ke arah praktik-praktik baik yang sudah dilakukan maupun praktik-praktik yang tanda kutip kurang baik dan kita akan evaluasi ke depan. Seperti itu sih ceritanya. Wah, berarti memang dari sejarahnya sendiri di dunia skala global ya, maksudnya skala sudah global melakukan peringatan bulan pengurangan risiko bencana juga. Dan di Indonesia diperingati setiap tanggal 13 Oktober. Wah, ini menarik ya karena berarti pemerintah daerah bersama masyarakat itu mereka udah punya nih satu hari di mana wah kita bisa nih menyampaikan atau menyalurkan aspirasi terkait praktik-praktik baik dalam upaya pengurangan risiko bencana. Seperti yang Mas Amin katakan sebelumnya bahwa peringatan bulan PRB ini adalah sebuah event ya. Dan kenapa ya bulan PRB ini itu menjadi penting untuk dilaksanakan bagi masyarakat Indonesia khususnya, Mas Amin? Ya, kenapa ini menjadi penting sebenarnya cerita ya. Terkait konsepsi PRB sendiri, apa sih dia maksud dengan PRB pengurangan risiko bencana? Pengurangan risiko bencana, kalau bisa kita lihat banyak kejadian-kejadian bencana yang sebenarnya kita lakukan, apa yang kita hadapi beberapa tahun belakangan ini, yang paling, karena kami biasanya bekerjasama di terkait sekolah ya, sekolah aman bencana. Tahu kan kejadian waktu yang di Bekasi, yang ada truk, terus nabrak tiang itu, tower, terus towernya itu menimpa anak-anak. Betul. Nah, hal itu jadi kenapa? Karena kalau kita bilang kita tidak melakukan PRB dan pada saat itu terjadi bencana, itu namanya tragedi. Ya. Jadi konsepnya di situ. Tapi kalau kita tidak melakukan PRB, upaya pengurangan risiko bencana, dan tidak terjadi bencana,
itu namanya beruntung kita tuh. Beruntung. Beruntung. Kalau kita melakukan upaya PRB, kita melakukan ya. Kalau tadi tidak melakukan, sekarang melakukan upaya pengurangan risiko bencana dan terjadi bencana, itu namanya kita mereduksi. Jadi misalkan banjir, tapi kita sudah melakukan beronjong atau semacamnya, itu kita melakukan reduksi terhadap bencana. Tapi kalau kita melakukan upaya PRB dan tidak terjadi bencana, itu yang namanya kan dengan investasi. Jadi bulan pengurangan risiko bencana ini menjadi salah satu bentuk investasi kita dalam mengurangi dampak risiko bencana. Nah, itu makanya kita selalu memperingati bulan pengurangan risiko bencana ini. Pembelajarannya adalah, mohon maaf ya, ini beberapa literatur kan sering tahu ya, kalau Indonesia tuh sering lupa sama sejarah gitu ya. Sama sejarah. Betul. Nah, kenapa Jepang bisa kuat dengan kegiatan pengurangan risiko bencananya? Karena mereka selalu ingat dengan sejarah. Kalau kita main ke Jepang, pasti banyak tuh museum-museum jadi bencana ya, baik museum bencana di Kobe gitu tahun 94 maupun bencana-bencana lainnya. Itu menjadi pengingat mereka. Anak-anak bisa belajar dari sana dan lain-lain. Makanya kita juga pingin nih membuat itu supaya masyarakat tidak lupa terhadap bencana gitu ya. Kayak bencana di Aceh itu tahun 2004. Itu gempanya skalanya 9, lebih ya, 9 lebih. Pengulangannya atau repetisi dari gempa tersebut itu kurang lebih 100 tahunan, ratusan tahun. Nah, kalau masyarakat kita sudah lupa, mungkin tahun ke depan nanti ya lupa udah hilang lagi tuh. Betul. Gitu ya. Nah, pas pada saat kejadian nanti baru teringat lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya kita perlu ada upaya pengurangan bencana. Nah, ini kegiatan ini sebenarnya tidak hanya di tanggal 13, Mbak, tapi berkala ya, dari 1 bulan itu kita peringati kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana. Wah, berarti memang sangat pentingnya karena tadi kita dijelaskan nih, ini menarik banget, ada 4 kondisi yang tadi Mas Amin sudah ceritakan, dan event bulan pengurangan risiko bencana ini di mana kita bisa mereduksi dari dampak bencana itu sendiri atau potensinya, serta menginvestasi tadi. Salah satunya dengan untuk mengingat dan belajar dari sejarah kebencanaan yang ada di Indonesia sehingga kita lebih siap dan tangguh menghadapi bencana. Nah, ini kita seperti yang kita ketahui ternyata bulan PRB di Indonesia itu sudah hampir berjalan 10 tahun ya kita laksanakan. Tahun kemarin kita ada di Ambon. Dan tahun ini dipilihlah Provinsi Kalimantan Timur. Wah, ini kayaknya penasaran juga nih, karena apalagi Kalimantan Timur sudah dipilih untuk menjadi ibu kota negara baru juga ya. Nah, itu kenapa nih? Kenapa BNPB mengusung Provinsi Kalimantan Timur sebagai tempat untuk peringatan bulan PRB? Ya, memang sejarahnya ya, ceritanya dari tahun 2013 ya, dulu pertama kali bulan PRB itu dilaksanakan di Lombok gitu ya, Indonesia Tenggara Barat. Lalu di tahun 2014 itu di Bengkulu, lalu di 2015 itu di Solo, Jawa Tengah, di 2016 itu di Manado, terus 2017 itu di Sorong, Papua Barat, di 2018 itu di Medan, Sumatera Utara, 2019 di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dan di 2020 karena kemarin pandemi COVID ya, akhirnya kembali ke Jakarta dilakukan secara daring, dan di 2021 kemarin dilakukan secara hybrid, baik daring maupun luring, dan di 2022 ini kita laksanakan di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi sebenarnya kita berputar nih berkeliling ya, provinsi-provinsi itu, dan dari kemarin-kemarin Sumatera sudah, Jawa sudah, Papua sudah gitu ya, Maluku sudah, Sulawesi sudah. Yang belum apa nih? Nah, yang belum ada Kalimantan. Nah, kemarin alhamdulillah ada yang mengajukan diri nih teman-teman dari Provinsi Kalimantan Timur. Kami siap untuk membantu itu. Nah, makanya Kalimantan Timur kemarin kita pilih lah gitu ya, dipilih oleh Kepala BNPB untuk menjadi hostnya nih selanjutnya di 2022 gitu sih ceritanya. Wah, ini berarti emang keliling Indonesia keliling banget Indonesia, ya. Betul. Betul, dan tahun depan siapa lagi yang ada di bidik, tapi masih rahasia. Masih rahasia. Jangan dikasih tahu dulu ya. Ada sih. Jangan di-spill dulu ya, jangan. Biarlah sahabat tangguh ini penasaran dan tidak bisa tidur. Nah, kita kemarin udah lihat juga nih logo dari bulan PRB ya di medsosnya BNPB juga sudah mulai kelihatan nih gaung-gaung dari peringatan bulan PRB, dan kita ngelihat tagline ini menarik banget karena pakai bahasa daerah Mas ya. Ada Bebaya, Etam, Teguh. Nah, apakah filosofi dari pemilihan tagline tersebut? Ya, kemarin ini sebenarnya masukan juga ya dari teman-teman dari daerah, dari teman-teman Provinsi Kalimantan Timur, terus dari Ibu Deputi juga.
bagaimana kita bersama-sama, sebenarnya Bebaya itu bersama-sama Etam Teguh kita menjadi tangguh gitu ya. Teguh itu tangguh tanda bahasa sananya. Bersama-sama kita menjadi yang tangguh. Harapannya ke depan karena bulan pengurangan risiko bencana ini bukan hanya milik BNPB, bukan hanya milik pemerintah, bukan hanya milik pemerintah daerah gitu ya. Tapi semuanya nih, Pentahelix, itu biasa. Akademisi juga, terus lembaga usaha juga, media juga gitu ya. Ini harapannya kita bersama-sama untuk bagaimana upaya untuk mengurangi risiko bencana. Makanya tagline-nya di situ. Kita harapkan nanti targetnya kalau kemarin-kemarin di biasanya bulan PRB ya, range-nya sekitar 2.000 sampai 4.000. Pernah paling banyak waktu itu di Jawa Tengah ya, 6.000 lebih pesertanya gitu ya. Nah sekarang targetnya karena sudah mulai pandemik mulai membaik gitu ya, kita targetkan sekitar 2.000 orang yang akan hadir di Kalimantan Timur. Wih, rame banget Rame, ya. kita harapin rame. Dan semuanya bisa berperan nanti di sana gitu. Betul, karena ya semua peran semuanya adalah pegiat kebencanaan. Pegiat kebencanaan, tuh. Oke, nah biar lebih seru lagi nih Mas Amin, Ranti, seperti biasa pasti Mas Amin udah apal lah kita mau main apa nih hari ini ya. Kita mau main lagi mitos dan fakta. Jadi nanti Mas Amin bisa menjawab beberapa tanggapan dari sahabat tangguh, apakah itu mitos ataukah itu fakta. Mari kita main. Oke. Nah, ini lucu ya Mas Amin, kita karena Bebaya Etam Teguh nih, ada banyak anak-anak juga nih yang berada di foto untuk mitos dan fakta. Nah, Ranti mau kasih dulu nih, seperti biasa, propertinya. Jangan terbalik ya, Mas Amin. Oh iya, ini mitos fakta ya. Nah, oke. Untuk mitos fakta yang pertama, bulan PRB merupakan sarana untuk memperkuat pemahaman terhadap aktivitas PRB. Nah, ini menarik nih, sama kayak tadi kita obrolin ya, bahwa sebagai investasi untuk ketangguhan. Apakah itu fakta atau mitos? Saya milih fakta dulu deh ya, pertama ya. Ini milih fakta apa emang Fakta jawabannya dulu fakta? nih, fakta dulu nih. Baik, siap. Gimana Mas Amin? Iya, makanya di bulan PRB ini, peringatan bulan PRB ini, beberapa kegiatan yang kita lakukan adalah terkait sharing session. Sharing session itu dalam bentuk talk show gitu ya, dalam bentuk Ignite Stage, terus pameran dan lain-lain. Nah harapannya mereka bisa bersaling tukar informasi, saling bertukar cerita, pengalaman-pengalaman terhadap praktek-praktek pengurangan risiko bencana yang baik. Dan kebetulan kan nanti juga di sebelum acara puncak ya, teman-teman, nanti kita didukung teman-teman Pusdatin juga ya, bakal melakukan edukasi kebencanaan di sekolah-sekolah rencananya. Targetnya dua kabupaten kota ya, di Samarinda sama di Balikpapan. Nah itu saya rasa ini bisa membuka pengalaman-pengalaman terkait bagaimana kita mengedukasi masyarakat secara langsung gitu ya, secara masyarakat bisa melihat langsung. Paling kan kalau dulu masyarakat cuma melihat mobil BNPB lewat. Nah, sekarang bisa lakukan pengalamannya. Bahkan juga nanti di sana kita akan ada penanaman gitu ya, dalam rangka mitigasi vegetasi dan juga simulasi. Nah, simulasi ini nanti bersama masyarakat pada saat di lokasi di Balikpapan ya. Oke, wah berarti kegiatannya memang cukup banyak, bervariasi dan itu adalah berbagai cara kita untuk meng-approach masyarakat untuk menciptakan awareness-nya nih biar lebih tangguh lagi semuanya. Biar kita lebih dekat sih sama masyarakat. Betul. Nah ini kayaknya mitos fakta yang kedua nih seru ya, menghubungkan tentang kedekatan kita dengan masyarakat nih. Coba kita lihat yang selanjutnya. Bulan PRB adalah acara seremonial saja. Apakah benar, Mas Amin? Seremonial, fakta nanti saya diomelin ya. Wah, seperti bisa di-cut sih. Bisa di-cut ya. Mitos lah ya. Tadi memang seremonialnya ada gitu, seremonialnya. Nanti kegiatan dalam bentuk puncak acara ya. Betul. Puncak acara. Di situ biasalah ada sambutan-sambutan dari kepala BNPB, terus ada pembukaan oleh nanti yang membuka. Biasanya kalau sebelum-sebelumnya presiden ya tempat membuka. Terus nanti ada sambutan dari gubernur juga selaku kepala daerah dan yang punya tempat gitu. Itu sesi seremonialnya. Lalu ada juga nih Tangguh Award kan? Tangguh Award ya. Nanti akan main juga di situ tuh seremonialnya. Tapi selain seremonialnya juga tadi saya bilang ada pamerannya, ada talk show-nya, terus nanti ada lapangannya juga. Kita akan ada donor darah juga. Lalu
Ada kuliah umum juga. Wih, ini Ada untuk yang kuliah teman-teman mahasiswa, mahasiswa ya, mahasiswa nanti rencana oleh Pak Kaban ya, Pak Kepala BNPB. Salah satunya nanti salah satu universitas di Samarinda atau Balikpapan. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Wih, seru banget tuh kuliah umum langsung sama kepala Kepala BNPB, pasti BNPB. sangat menyenangkan Ya, ya terus teman-teman. nanti ada juga terkait simulasi. Lalu ada city tour juga nanti, ada city tour sama field trip. Wah, langsung ke ibu kota negara yang kita baru nih, Nanti Nusantara. rencananya ke Tenggarong, Wih, Kukar Kartanegara. oke. Negara. Jadi masyarakat Kukar pengen dikenalkan nih, kayak ini punya budaya ini gitu loh, pengen dikenalkan kepada masyarakat. Nanti terus juga ada pelatihan penanggulangan bencana. Nah ini untuk kepala daerah juga ya. Nanti ada seminar-seminar juga dan beberapa poin. Misalkan ada city tour tadi ya, kita akan keliling-keliling di kota Balikpapan gitu ya. Ih, seru banget nih, jadi nggak sabar nih Ya. mau ikutan. Gitu. Ayo ditunggu ya teman-teman yang lain. Oke, nah berhubungan dengan kita mau city tour atau field trip, kayaknya mitos fakta yang selanjutnya nih berhubungan sekali nih. Boleh nih kita pindah ke yang selanjutnya. Bulan PRB menjadi agenda jalan-jalan di Kalimantan Timur. Ini betul apa betul atau bukan? Mitos dan fakta boleh nggak ya? Gimana Bu Produser? Boleh mitos dan faktanya? Mitos dan nggak fakta boleh. ya, nggak boleh ya? Harus satu. Jalan-jalan. Kalau saya pribadi mungkin fakta ya. Ini pribadi ya, tolong digaris bawahi. Garis pribadi ya. Karena kita kan nggak mungkin kerja terus ya. Kerjanya tadi udah, dari sisi seremonial, terus melakukan kegiatan, seminar-seminar gitu ya. Tapi kan di sisi lain bulan PRB ini kenapa kita lakukan? Ya kita meningkatkan PAD di daerah gitu ya. Dengan adanya kita ke sana itu insya Allah meningkatkan perputaran ekonomi di daerah. Gampangnya saja misalkan hotel-hotel jadi ramai kan ya. Betul. Terus tempat wisata yang tadinya sepi kena pandemi, insya Allah naik lagi nih rate-nya. UMKM, tempat makan, restoran gitu ya, yang tadinya sepi, tempat oleh-oleh gitu ya. Dengan adanya kita harapkan juga meningkatkan ekonomi masyarakat sana. Jadi sebenarnya sisi lain dari pengurangan risiko bencana, selain mengurangi risikonya, kita juga meningkatkan ketangguhannya. Ketangguhannya apa? Dari sisi ekonomi, dari sisi lingkungan, dan lain-lain. Banyak hal lah yang kita lakukan di sana gitu ya. Betul. Jadi healing tuh jangan tanda kutip negatif ya. Oke, healing yang bermanfaat. Healingnya bermanfaat. Betul. Gitu. Semua senang lah. Semua senang lah ya. Kita senang, yang di Kalimantan senang juga. juga. Simbiosis mutualisme Betul nih kita ya. sekali. Wah, ini seru banget karena kita udah ngobrolin beragam fakta ataupun mitos tentang bulan pengurangan risiko bencana. Dan Mas Amin, kira-kira apa ada lagi nih ajakan-ajakan untuk sahabat tangguh, khususnya komponen pentahelix, biar semuanya nih partisipasinya semakin gencar gitu untuk ikutan bulan PRB. Ya, tadi setelah banyak kegiatan nanti kita sebenarnya sudah memberikan first announcements ya lewat web kita, web BNPB, dan kita harapkan dengan adanya first announcement kita juga sudah bersurat sebenarnya lewat Kemendagri untuk mengajak seluruh elemen di pemerintah daerah untuk ikut mensukseskan sebenarnya kegiatan bulan pengurangan bencana ini. Dan kami harapkan tidak hanya elemen dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tapi semua lembaga, semua elemen baik dari akademisi, baik dari lembaga usaha, media, masyarakat umum itu ikut mensukseskan kegiatan kita ini. Nah, caranya seperti apa? Ya, kalau bisa hadir gitu ya, ataupun bagaimana caranya kita memberikan kegiatan gitu ya, melaksanakan kegiatan terkait pengurangan risiko bencana ini. Sementara itu ya, yang intinya adalah mari kita sukseskan peringatan bulan PRB tahun 2022 di Kalimantan Timur. Lokasinya nanti di BSCC Dome di Kota Balikpapan. Terima kasih ya. Seru banget nih, jadi sahabat tangguh udah dikasih tahu langsung nih dari lokasi, terus tadi tanggal penyelenggaraan, dan bahkan sebelum puncak acara kita juga ada rangkaian yang begitu banyak ya. Betul. Jadi untuk teman-teman sahabat tangguh yang sekolah, mahasiswa, terus juga pegiat UMKM dan semuanya pasti bisa ikut terlibat di bulan pengurangan risiko bencana. Jadi sahabat tangguh untuk mengikuti informasi lebih banyak tentang bulan PRB bisa langsung jangan lupa simak di media sosialnya BNPB yang ada di bawah ini. Karena nanti setiap rangkaian maupun informasi-informasi tentang bulan PRB pastinya akan langsung kita siarkan ke
masyarakat, khususnya sahabat Tangguh yang mau ikutan lewat medsos kita. Siap. Makasih banyak ya Mas Sama-sama. Amin sudah mau ngobrol lagi sama kita. Mau lagi nggak ke sini? Bisa lah. Bisa. ya. Soalnya kayaknya ada yang mau jalan-jalan duluan nih, berangkat duluan gitu ya. Jadi tim Ajo nih. Mau langsung berangkat duluan, tapi nanti tenang aja sahabat Tangguh, kita juga akan langsung nyusul Mas Amin ke Siap. Kalimantan Timur ya. Ditunggu ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mas Amin, sehat Sama-sama. selalu ya. Makasih Semoga juga. kita semua bisa selalu sehat dan tangguh untuk menyukseskan peringatan bulan pengurangan risiko bencana. Nah, sahabat Tangguh, sekali lagi jangan lupa untuk selalu update bencana karena jangan tunggu jadi korbannya. Jadi selalu ikuti media sosial kita dan tunggu info-info bulan PRB selanjutnya. Sampai ketemu lagi, sahabat Tangguh. Kita dadah-dadah ke sana. Oke. Dadah. Yuhu.